Hobi melahirkan pekerjaan juga banyak. Pekerjaan terus menjadi hobinya sendiri juga banyak. Takdir untuk memperlancar perjalanan saya ke sini. Menjadi kreator atau konten kreator itu bukan impian. Kalau bicara impian dan cita-cita, saya rasa waktu kecil saya punya cita-cita pengen jadi polisi. Bagi kita kaum laki-laki, kreasi itu harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di podcast Indramayu Times, tentunya di program Dunia Inspirasi bersama saya Warsia. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Wirakanan. Beliau ini merupakan seorang aktivis dan juga seorang kreator. Ya, siapa lagi kalau bukan Nanang Hidayah. Selamat datang Kang Nanang di podcast Indramayu Times. Selamat datang. Gimana perjalanan dari Wirakanan ke sini? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Kebetulan laju kendaraan tadi lancar, tidak seperti biasanya. Yeah. Hari ini alhamdulillah takdir untuk memperlancar perjalanan saya ke sini dan bertemu Mbak Warsia. Aduh keguguran, sumpah. Oke, Kang Nanang, seperti yang sudah saya sampaikan nih kepada para pemirsa, kalau Kang Nanang ini adalah seorang kreator yang punya semangat tinggi untuk memulai semua impiannya gitu menjadi. Sebenarnya kalau boleh tanya nih ya, kreator yang sedang Kang Nanang geluti ya, seseorang menjadi seorang kreator itu adalah impian atau just hobi yang Kang Nanang miliki gitu nih, yang ingin diwujudkan karena waktu kosong atau bagaimana? Ya, oke. Sebenarnya gini ya, menjadi kreator atau konten kreator itu bukan impian. Apalagi cita-cita. Kalau bicara impian dan cita-cita, saya rasa waktu kecil saya punya cita-cita pengen jadi polisi. Wow. Ya, pengen jadi polisi. Terus kemudian saya beranjak MTS, cita-cita saya menjadi dokter. Lanjut. Kemudian artinya dari semua cita-cita dari kecil sampai sekarang itu selalu berubah-ubah. Tapi gini, menjadi konten kreator itu bisa dikatakan hobi. Saya sih gini, asumsinya berkegiatan, khususnya untuk laki-laki ya, bagi kita kaum laki-laki, berkegiatan itu harus menyalurkan kreasi, itu harus bisa melalui hobi, bisa melalui pekerjaan juga bisa sebetulnya. Hobi melahirkan pekerjaan juga banyak. Pekerjaan terus menjadi hobinya sendiri juga banyak. Tentunya pekerjaannya. Kalau saya sih lebih kepada saya suka untuk membuat konten-konten hobi, meskipun belum ada income dari konten yang saya buat, tapi nggak apa-apa. Bukan menjadi tujuan saya untuk mendapatkan income dari konten itu. Betul, itu sih. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah penyaluran hobi aja gitu ya. Yeah. Just hobi pemirsa. Oke. Dari yang saya amati, banyak sekali narasumber yang diundang pada podcastnya Kang Nanang. Itu kan ada yang banyaknya orang-orang yang memiliki kedudukan gitu. Seberapa dekat Kang Nanang dengan para narsum itu, dan bagaimana cara berkomunikasi untuk dapat join mengisi podcastnya Kang Nanang? Iya, setiap orang saya rasa punya kedudukan masing-masing. Ya, entah dia punya kedudukannya duduk di rumah, ruang tamu atau ruang dapur, di ruang kamar ada dudukan juga bisa. Tapi kan lepas daripada itu, yang mampir di podcast atau ruangan sini ya, pertama gini,
Berawal kan gini, saya asumsikan bahwa berkonten itu media publikasi. Hmm. Artinya konten apapun ya itu untuk dipublikasikan. Nah, untuk dipublikasikan, orang-orang yang berkepentingan untuk mempublikasikan ini banyak sebetulnya. Hanya saja memang kadang-kadang susah beliau-beliau itu untuk menyalurkan di mana, sama siapa. Nah, kebetulan ada temen yang punya kamar di sulap jadi studio, ya mampirlah ke sini sebetulnya gitu. Oh, gitu. Jadi justru karena kebutuhan untuk mempublikasikan gagasan yang ada dalam organisasi atau garis kerja keorganisasiannya kayak apa himpunan kepala sekolah ya tentu punya program kerangka kerja Persatuan Kepala Sekolah Swasta ya untuk menyampaikan itu kepada khalayak yang lebih ramai kan di medsos ya. Berarti ada unsur kepentingan tersendiri dari pihak narasumbernya. Enggak, saya harus garis bawahi bahwa kepentingannya ini adalah dunia sekarang. Dunia sekarang itu sudah mengharuskan untuk sosialisasi lewat konten, publikasi lewat video-video, lewat podcast, lewat statement, lewat apa lagi? Banyak lah ya. Gitu. Jadi memang dunia sekarang itu sudah harus dengan publikasi. Ya, oke. Menarik sekali jawaban dari Kang Nanang ini terkait bagaimana motivasinya untuk mendirikan podcast Indramay Times dan dari awal berdirinya podcast ini sampai sekarang ada nggak sih struggle yang Kang Nanang hadapi yang memang bisa dibilang sangat sulit gitu? Trouble-nya tuh pasti banyak kan? Nah, kalau bisa disebutkan apa yang paling sulit untuk mendirikan podcast yang menarik ini gitu. Ya, alhamdulillah udah ada yang mengucap menarik ya. Terpaksa itu. Terpaksa lagi nih tempat ya. Oke. Tapi bagus ya. Struggle atau kerumitan jelas ada. Di samping segi operasional, segi anggaran. Ini ya sebenarnya masih belum sempurna juga, masih belum layak dikatakan untuk bagus. Nih, di belakang saya masih ada bayangan. Nih, belum profesional. Masih kayu. Iya, tapi keren ya. Ada bayang-bayang. Harusnya kan hilang tanpa bayang-bayang. Di atas ada lampu lagi, ini kan nggak ada. Ya, itu diantara beberapa masih mengalami kesulitan lah bidang anggaran ya memang karena tidak punya anggaran yang khusus untuk membuat ini udah seadanya aja yang penting jalan yang penting pantas bisa jalan. Nah ya beberapa lainnya karena masih minim teknisi jadi masih digarap sendiri ya wis kena neba ya. Oh, jadi editor sendiri gitu ya. Iya. Tukang kamera sendiri. Pokoknya serba sendiri. Diborong ya. Host sampai nge-host ya. Aduh, aku ya. Keluar. DPD. Nah, DPD beli. Beli nggak amit-amit ya Allah. Ya, amit-amit ya Allah. Enggak. Oke, gini. Kang Nanang tentunya memiliki hobi seperti Kang Nanang yang ingin yang sudah berhasil menciptakan ruang kosong ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan bermanfaat tidak hanya untuk diri Kang Nanang tapi juga bermanfaat untuk khalayak umum. Tentunya teman-teman yang sedang nonton ini dapat impact-nya juga, kebermanfaatannya. Motivasi apa sih yang bisa dibagi untuk para penonton atau pemirsa yang sedang menyaksikan kita gitu? Motivasi untuk mendirikan podcast ini dan bisa dari motivasi itu bisa menginspirasi para kaula muda agar dapat mencontoh Kang Nanang. Gitu. Iya. Jadi saya asumsikan kayak gini ya.
tadi kan berawal dari hobi, berawal dari penyaluran kegiatan. Saya penyaluran kegiatannya, ya kesenangannya di wilayah ini, wilayah konten. Nah, dari saya buat infrastruktur. Tapi apapun daripada itu, ini wilayah konten ya, buat ruangan tah. Iya, jadi pada prinsipnya semua orang itu sekarang sudah punya HP kan, sudah punya gadget. Hampir semua orang Hampir punya. semua otomatis punya kamera dong, punya kamera yang sering juga digunakan untuk foto atau video, selfie, apa, live. Tinggal itu aja. Kebiasaan itu tinggal ditambah untuk menjadi apa, gambar yang diambil supaya terlihat lebih menarik, lebih cantik, visualnya lebih dapat ya. Tinggal tuku online sing murahan bae, lampu-lampu cilik, lampu-lampu ya kelap-kelip kan jadi lebih menarik. Nah itu sebenarnya saya adakan alat-alat yang murah, lampu-lampu yang 5.000, ada yang harganya di bawah 5.000. Saya ya supaya agar terlihat lebih menarik aja. Ya mungkin jawaban Kang Nanang ini kan lebih ke material ya. Yang ingin saya tekankan ini lebih ke rasa percaya diri, karena nggak semua orang bisa mampu untuk mengumpulkan semua material ini. Cuman kan meyakinkan diri kalau kamu itu bisa punya potensi yang sama kayak Kang Nanang sekarang. Tapi kan nggak semua bisa untuk memulai gitu. Jadi apa ya, motivasinya tuh yang seperti apa gitu? Apakah karena motivasi pertama itu ingin menghasilkan duit, tapi kan seperti pas awal yang Kang Nanang jelaskan, kalau misalkan nggak mengharapkan income dulu, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak nggak fokus ke ada penghasilan dari konten ini gitu. Nah sebenarnya tujuan utamanya Kang Nanang buat podcast ini itu apa? Ya tadi kalau saya mah apa, penyaluran hobi aja. Penyaluran hobi, terus juga memang kan harus membaca juga potensi pasar yang ada. Jadi kan saya sudah katakan potensi sekarang dan seterusnya ini adalah komunikasi, publikasi. Kepada beberapa teman-teman saya sering mengatakan kalau ruangan ini adalah ruangan biro komunikasi. Nah iya, ya sudah, karena dari ruangan ini juga bisa terpublikasikan kemanapun, di medsos bisa diakses oleh siapapun, oleh kode negara S62, S74, S lainnya bisa diakses setiap negara. Artinya hal seperti itu yang kemudian saya tertarik soal income yang progress income yang nanti didapat, itu nomor sekian sih bagi saya untuk penyaluran hobi, penyaluran kegiatan yang harus tersalurkan. Jadi ya baik, kalau ada teman-teman yang progresnya adalah untuk income, pertama harus betul itu strukturnya, kerangka hanya seperti apa. Karena membuat manajemen itu sudah harus, manajemen itu nggak bisa sendiri. Ada yang memodali ini, ada yang memodali ini. Biasanya ada dana operasional tuh. Dana operasional itu sudah harus kalau progresnya untuk income. Bisa juga, cuman saya nggak berprogres pada income sekian ya. Tapi ya tadi saya katakan ya, tapi melihat dengan peluang-peluang yang ada, dengan kebutuhan teman-teman sekitar, butuh juga tempat untuk memvisualisasikan ya, seperti saya pemirsa. Iya. Oke, saya rasa saya sudah tidak punya pertanyaan. Oke, gimana kalau ini? Kalau Kang Nanang jadi hostnya, saya yang jadi narasumber ya, kita tukar, oke pemirsa? Iya, bisa. Ya, so